Tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Gue balik ke rumah ada bapak gue anjay. Oh, mau beli ya? Tidak boleh bercanda. Sama apa? Oh, toleransi ya. Tidak boleh bercanda. Datang. Tidak boleh berisik. Tidak boleh berisik. Tidak boleh musik ya. Apa tadi? Toleransi. Ada lagi? Ada lagi nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ketua Radan dari kelas 73. Kami baru saja membuat keyakinan kelas dibimbing oleh Bu Ani. Menurut saya kesepakatan kelas itu sangat bagus. Semoga anak-anak dapat belajar dengan nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kenapa tadi tidak mengerjakan tugas IPA? Saya tiduran, Bu. Kenapa kamu tiduran? Saya bermain dengan teman-teman saya hingga larut malam. Menurut kamu tidak mengerjakan tugas itu kesalahan bukan? Kesalahan, Bu. Nah, sebenarnya setiap manusia itu wajar ya melakukan kesalahan. Yang penting kita menyadari dan tidak mengulangi lagi, serta berusaha memperbaiki diri. Kamu siap memperbaiki diri? Siap, Bu. Menurut kamu tidak mengerjakan tugas itu sesuai dengan kesepakatan kelas kita tidak? Tidak, Bu. Menurut kamu kesepakatan kelas apa yang kamu langgar? Disiplin, Bu. Jadi kamu tidak disiplin ya karena tidak mengerjakan tugas. Menurut Faiz disiplin itu penting nggak sih buat Faiz? Penting, Bu. Iya, disiplin itu memang sangat penting. Nanti itu akan membuat kita menjadi manusia yang lebih baik dan akan berguna di masa depan. Iya, Bu. Terus apa yang akan Faiz perbaiki setelah ini? Apa yang akan Faiz lakukan? Saya akan menjaga tidur hingga larut malam, Bu. Bagus. Itu berarti kamu sudah menemukan solusinya ya. Semoga kamu benar-benar istiqomah, tidak akan tidur larut malam lagi dan tidak mulai kesalahan lagi. Siap menjadi manusia yang lebih baik? Siap, Bu. Kalau begitu, nanti saya akan bekerjasama sama orang tuanya Faiz ya. Iya, Bu. Akan mengontrol Faiz supaya Faiz jadi anak yang lebih baik. Iya, Bu. Sudah menyadari kesalahan dan siap memperbaiki. Siap, Bu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milandita Sapitri dari kelas 71. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bu Ani dan menemukan solusi dari permasalahan saya. Saya berjanji tidak akan marah-marah lagi dan akan lebih bersabar. Terima kasih Bu Ani.
Mohon maaf ibu-ibu mengganggu waktunya sebentar. Saya mau ada sedikit insinuasi mengenai budaya positif. Kalau ada yang lapar, boleh sambil ngemil. Di depan ada cemilan, ada minum juga kalau haus. Diseminasi artinya saya menyampaikan apa yang saya dapat di pelatihan Bu Linda. Ya. Jadi di pendidikan guru penggerak ada salah satu modul yang menceritakan tentang atau yang memaparkan tentang budaya positif di sekolah. Ya. Jadi hari ini diseminasinya tentang budaya positif di sekolah. Nah, sebelum mulai saya ada pertanyaan buat Bapak Ibu semua. Bersedia menjawab ya Bapak Ibu? Ada 3 pernyataan. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Yang pertama, pernyataannya adalah bahwa hukuman bisa mendisiplinkan anak. Yang kedua, bahwa pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya dia gak ngerjain tugas, terus hukumannya membaca surat Yasin 10 kali misalnya, tuh itu kan hal positif ya, atau membersihkan halaman sekolah gitu, itu kan positif tuh, halaman sekolahnya jadi bersih. Nah, apakah itu dapat meningkatkan disiplin anak atau tidak? Yang berikutnya, yang ketiga, pernyataan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Misalnya, kalau ranking 1 kan suka ya orang tua gitu ya. Kalau ranking 1 dikasih hadiah sepeda misalnya atau motor gitu. Nah, apakah itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak? Nanti Bapak Ibu jawab dalam hati ya, atau boleh ditulis itu nomor 1 benar misalnya, nomor 2 benar, nomor 3 salah misalnya kayak gitu ya. Boleh ya ditulis ya. Sebelum kita mulai materinya, dijawab dulu pertanyaan ini. Benar nggak sih hukuman dapat mendisiplinkan anak? Pemberian hukuman dengan hal positif itu bisa meningkatkan disiplin anak. Atau memberi penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Tiga-tiganya benar. Ya, jadi kita lihat ya. Nah, ini saya mau minta Bapak Ibu berpasangan, cari pasangan gitu. Bu Elma mungkin bisa sama Bu Mia mau kayak Bu Gayani sama Bu Pur ya. Boleh ya main-main sebentar Bapak Ibu ya. Daripada jadi Bapak Ibu ambil selembar kertas, atau bisa juga sih nggak beneran ada kertasnya ya, pura-pura aja gitu. Pura-puranya di tangannya Bapak Ibu tuh ada hal berharga gitu, ada berharga, ada hal yang berharga yang diumpetin gitu loh, disembunyikan di kepala tangannya. Nah, terus nanti temannya mencoba membuka kepala tangannya, misalnya bisa dengan cara dibujuk, diancam, dihardik kayak dimarahin gitu ya, dirayu, disuap atau apa aja, supaya temennya mau membuka kepala tangannya. Coba dipraktekkan Bapak Ibu ya. Ini ya. Boleh praktek. Kali ini mau sama siapa kali ini? Prakteknya. Tadi sama Ibu. Sama Ibu udah saya bilang. Oh iya. Tangannya ada kecoa, kalau langsung buka Bu. Udah. Disambut nih. Tangannya ada apa? Langsung buka. Jadi ceritanya di kepala tangannya ada hal yang berharga banget. Nanti temennya mencoba membuka gitu, mencoba supaya gimana caranya supaya kepalanya terbuka gitu. Apa dirayu atau dihardik gitu.
Nggak bisa. Soalnya nggak dapat penghargaan. Ih, ada cacing. Nggak mau. Nggak takut. Ibu. Nggak takut. Nggak takut. Loh? Nggak. Kira-kira Gimana berhasil membuka nggak Bu Emma? Nggak takut. Nih belum berhasil nih. Belum berhasil. Oh belum berhasil. Ini berhasil. Oh belum berhasil. Dia nggak mau buka ya. Yuk makan soto yuk, buka. Makan soto, buka. Ayo kita makan soto, buka nggak nih? Wah, nggak berhasil. Coba Bu Dara sama siapa Bu Dara? Sama Bu Alfi. Fani masih apa Bu Fani? Oh Bu Rida. Oh berhasil. Oh dirayu. Ternyata Bu Elma dirayu terbuka ya. Bu Mia gimana? Terbuka nggak? Enggak ya, Bu Mia nggak terbuka. Disuap makan soto. Oh iya. Bu Mia disuap pakai soto nggak terbuka. Fani gimana Bu Fani? Bu Fani terbuka nggak tangan kepala tangannya? Belum. Bu Lidanya melakukan apa ya? Mengancam. Mengancam atau merayu atau menyuap mungkin? Oh merayu nggak kena ya? Dirayu Bu Fani nggak kena ya? Kalau Bu Dara Bu Alfi berhasil nggak? Oh ya, masih tertutup ya kepala tangannya ya. Yang dilakukan Bu Dara apa? Merayu atau menyuap? Marahin atau gimana? Gak mungkin marahin ya. Merayu dengan nyanyi, nggak kebuka ya? Ya, ini games buat menggambarkan tentang siswa kita Bu, Bapak Ibu ya. Jadi Ada yang bisa dirayu. ada yang bisa dirayu, ada yang enggak, ya. Jadi kalau kata Dr. William Glasser, ya, jadi sebenarnya katanya guru itu nggak bisa mengontrol murid. Jadi guru mengontrol murid itu cuma ilusi kalau menurut beliau ya. Jadi cuma ilusi. Sebenarnya yang bisa membuka itu siapa? Kita sendiri, dunia. Kita sendiri yang bisa membuka. Begitu juga sama anak, katanya gitu. Sama murid, mereka sendiri, mereka sendiri yang bisa membuka. Nah, mereka sendiri yang belajar atau misalnya nggak mau belajar atau mau belajar, sebenarnya itu adanya di tangan mereka sendiri. Bukan karena dirayu sama gurunya atau diiming-imingi hadiah atau dihukum gitu ya. Jadi kontrolnya ada di siswa atau murid itu sendiri. Ya. Jadi kalau guru merasa bahwa kita bisa mengontrol anak, itu cuma ilusi kalau kata Dr. William Glasser. Dan bahwa kadang kita kasih penguatan yang positif gitu ya. Tadi kayak kita kasih hadiah atau apa di luar kasih tambahan nilai gitu. Nah itu juga kalau menurut William Glasser itu cuma ilusi aja. Jadi sebenarnya tanggung jawabnya ada di si anak tersebut sendiri. Dia yang menentukan dia mau belajar atau enggak. Dia belajar buat apa gitu ya. Bermanfaat nggak dia belajar buat masa depannya. Biasanya kalau anak udah punya cita-cita, sudah punya motivasi intrinsik yang kuat, ya dia belajar aja. Mau teman-temannya nggak belajar, dia akan belajar. Mau gurunya ngajarnya nggak enak atau gurunya sering nggak masuk, dia tetap belajar gitu. Karena dia mau punya cita-cita, mencapai cita-citanya gitu. Misalnya dia mau ranking 1 gitu. Itu motivasi intrinsik. Jadi yang dari luar itu menurut William Glasser itu cuma ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid, bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, itu cuma ilusi aja. Semuanya ada di tangan si anak itu sendiri. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ya, setuju sama pendapatnya Dr. William Glasser ya. Dan guru itu juga nggak bisa maksa gitu ya. Jadi itu bawa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, nggak bisa maksa gitu. Udah dihukum berapa kali juga mereka akan melakukan hal yang sama kadang-kadang gitu ya. Begitu lagi. Kita sering alami kan murid yang seperti itu ya. Sampai udah perjanjian gitu masih melakukan pelanggaran lagi. Karena sebenarnya kontrolnya di diri siswanya itu sendiri. Berikutnya tentang budaya positif, kita
positif. Nah, jadi disiplin ini konotasinya sama dengan disiplin diri. Nah, disiplin diri itu dapat membuat seorang murid menggali potensinya menuju pada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Menurut si murid itu sendiri ya. Jadi disiplin itu mempelajari bagaimana cara kita atau cara murid mengontrol dan menguasai diri untuk memilih mana perbuatan yang benar dan atau yang salah gitu ya. Jadi kuncinya di murid atau siswanya. Nah, sebagai pendidik kita mau anak-anak disiplin kan ya. Nah, jadi tujuan kita itu bagaimana menciptakan anak yang punya disiplin diri, bukan karena takut dihukum atau karena ingin mendapat penghargaan, tapi ingin memiliki anak yang benar-benar disiplin, punya disiplin diri dari internal diri sendiri. Jadi semua yang dilakukan itu mengacu pada nilai-nilai kebajikan internal, universal. Nah, itu disebutnya motivasi internal atau motivasi intrinsik. Ini kayaknya Bapak-Ibu sebenarnya teorinya udah dapat ya pasti ya. Ya Bu Emi ya, udah di luar kepala semua. Pedagogi kalau guru pasti dapat. Cuma mengingatkan kembali. Terus kan tadi kita maunya anak-anak tuh menunjukkan nilai-nilai kebajikan ya, yang berhubungan sama disiplin dirinya. Nah, nilai-nilai kebajikan apa aja sih Bapak Ibu? Apa aja yang termasuk nilai-nilai kebajikan? Banyak orang ya, banyak yang berpendapat. Nah, salah satunya kalau yang di kurikulum Merdeka ada profil pelajar Pancasila. Nah, jadi di profil pelajar Pancasila yang termasuk nilai kebajikan itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu kalau kebajikan, nilai kebajikan versi profil pelajar Pancasila di kurikulum Merdeka. Ini ada juga misalnya nilai-nilai kebajikan seperti peduli, terus terang, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, dan lain-lain. Pokoknya banyak ya hal-hal yang positif. Itu disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Yang berikutnya, yang bagian dari budaya positif adalah bagaimana perilaku manusia. Apa sih yang memotivasi manusia atau siswa khususnya gitu ya? Siswa atau kita untuk berperilaku. Jadi menurut Dayan Gosen ya, ada 3 motivasi yang mendasari seseorang melakukan sesuatu. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Misalnya takut disuruh lari-lari lapangan gitu ya, atau takut dimarahin Pak Yasin misalnya kayak gitu ya. Itu berarti motivasinya supaya gimana caranya? Jadi dia berbuat sesuatu, misalnya dia datang tepat waktu, tapi tujuannya untuk menghindari hukuman. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya punya yang bisa ya jawab nanti dapat kue dari ibu ya, gitu. Anak semangat jawab gitu ya. Saya juga saya dulu sering yang saya jawab dapat nilai tambahan gitu. Itu berlomba-lomba anak-anak supaya jawab kayak gitu. Itu berarti motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga yaitu motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu yang disebut dengan motivasi intrinsik atau internal. Jadi mereka yakin dari dalam dirinya sendiri melakukan suatu hal karena mereka menurut mereka itu adalah hal yang bermanfaat untuk mereka, akan berguna di masa depan mereka. Ada nggak murid yang punya motivasi yang ketiga kira-kira? Ada ya. Tapi kira-kira yang lebih banyak yang mana ya? Oh, banyak satu ya.
ya kebanyakan murid kita kalau nggak 1, 2 gitu ya. Nah, sebenarnya yang bagus tuh 3 gitu ya. Jadi mau gurunya nggak sering masuk karena gurunya banyak tugas gitu ya nggak apa-apa gitu. Mereka merasa buat saya sendiri kok, saya belajar tuh buat saya sendiri ya kan. Atau nggak peduli gurunya galak atau gurunya seperti apa metodenya ya, mereka akan tetap belajar kayak gitu. Jadi itu namanya motivasi internal atau intrinsik. Nah, yang berikutnya yang dibahas dalam budaya positif adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau hukuman sering dengar ya, konsekuensi juga sering ya, pernah kita lakukan juga. Nah, yang ketiga mungkin yang agak jarang dengar ya, yaitu yang ketiga itu restitusi. Apa sih bedanya hukuman, konsekuensi sama restitusi? Kalau hukuman biasanya sifatnya tidak terencana. Misalnya kita sebagai guru BK nih, Bu Bayani, ada anak terlambat. Jadi apa yang hukumannya? Ya seperti pemikiran Bu Bayani aja. Ya apain ya? Oh kamu lari ke lapangan atau push up atau nyapu misalnya bersih-bersih kayak gitu. Jadi bersih kamar mandi. Biasanya tidak terencana gitu. Yang terpikirkan saat itu aja. Jadi hukuman itu biasanya satu arah. Jadi dari guru, murid tinggal terima aja gitu, tanpa melalui suatu kesepakatan. Bisa fisik atau psikis ya. Misalnya kayak kemarin Pak Yasin ya, yang ngobrol berdiri coba, ya kan? Jadi bisa teman-temannya duduk, dia berdiri. Itu psikis ya, bisa. Itu sifatnya psikis biasanya. Terus kalau konsekuensi itu apa? Nah, biasanya kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati atau sudah dibahas antara murid sama guru misalnya. Misalnya ada anak yang ngerobek buku temannya. Kalau Bu Lina bisa diapain Bu? Kalau ada teman ngerobek buku temannya, suruh ganti. Nah itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Jadi bukan hukuman. Jadi kalau ngerobek buku orang ya konsekuensinya ganti. Atau Bu Alfi waktu itu yang kelasnya ya mecahin kaca. Jadi papan tulis. Ya. Anak-anak konsekuensinya ya ganti walaupun harganya mahal gitu ya. Tapi itu adalah sebuah konsekuensi. Bukan di buku berarti ya. Itu adalah konsekuensi. Contohnya misalnya ini ya, muridnya nggak melakukan tugas sesuai dengan waktu yang diberikan, atau dia malah main di luar gitu ya. Ada anak yang kayak gitu ya, pas gurunya belajar malah dia keluar gitu. Nah berarti konsekuensinya dia nggak dikasih jam istirahat misalnya. Jadi harusnya dia istirahat, dia ngerjain tugas kayak gitu. Jadi dia berkurang waktu istirahatnya. Itu namanya konsekuensi. Yang ketiga ada istilah restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Itu definisi konsekuensi menurut gaya dosen. Ya. Jadi kalau ada anak melakukan pelanggaran, kita lakukan restitusi. Nah, nanti ada caranya dibahas lebih lanjut di segitiga restitusi. Jadi gimana caranya supaya setelah melakukan kesalahan si anak bukannya jadi minder atau jadi malah down gitu ya, tapi dia bisa kembali lagi ke teman-temannya dengan hal yang positif gitu. Nanti kita bahas tentang segitiga restitusi. Ada bahasannya sendiri. Segitiga darurat. Yang berikutnya keyakinan kelas. Bapak Ibu ada yang pernah bikin kesepakatan di awal agreement gitu ya, kalau bahasa Inggris Bu Fani, kesepakatan sama anak-anak di awal kelas mana ya Bu Lina ya. Nah, kalau di sini disebutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Jadi ada peraturan, ada keyakinan kelas. Kenapa kita bikinnya keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan? Gitu. Kalau peraturan biasanya itu satu arah gitu.
sifatnya dua arah. Jadi kita diskusi sama anak, nih biar belajarnya nyaman, sama-sama enak, gurunya enak, anaknya enak. Kita maunya gimana? Gitu. Nanti didiskusikan sama anak, dibahas maunya guru dan murid seperti apa sampai ketemu titik persamaan. Nah itu disebut dengan keyakinan kelas. Nah itu dilaksanakan baik oleh gurunya maupun oleh muridnya, disepakati bersama-sama dan dilaksanakan bersama-sama. Biasanya kalau bedanya peraturan sama keyakinan, misalnya ada bunyi peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kan di kelas ada itu ya, ada literasi, pojok literasi, ada buku-buku. Nah mungkin anak-anak yang pinjam buku atau baca buku harus mengembalikan buku ke tempatnya. Kalau di keyakinan kelas kalimatnya nggak seperti itu. Kalimatnya adalah tanggung jawab. Jadi semua anak harus bertanggung jawab. Jadi kalau dia meminjam buku berarti harus kembalikan ke tempat semula. Misalnya dilarang mengganggu orang lain. Ada kan anak-anak yang kalau lagi di kelas gangguin temannya, ada ya? Nah, itu namanya peraturan. Kalau dalam keyakinan kelas itu berarti kita kalimatnya menghormati orang lain kayak gitu. Itu contoh-contoh antara bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Ini contoh penerapan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas kemarin. Ini kemarin kebetulan kelas 73. Jadi yang pertama di kolom pertama itu ada saya mendiskusikan dengan anak-anak. Jadi anak-anak suruh diskusi gitu, berapa kelompok, terus mereka diskusikan apa aja sih yang boleh atau tidak boleh dilakukan selama proses belajar. Kita tampung semuanya. Yang sebelah kiri papan tulis itu hal-hal yang diberikan oleh anak, ide-ide dari anak. Misalnya yang nomor 1 itu harus mendengarkan guru saat menjelaskan, terus bekerja dengan kelompok, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh berkelahi. Nah, itu adalah usulannya anak-anak, idenya dari anak-anak, hasil diskusi mereka. Semuanya saya tulis di papan tulis. Berikutnya, kalau keyakinan kelas itu kalimatnya harus berupa kalimat positif. Ya, kalau tidak boleh membuang sampah, berarti itu kan positif atau negatif? Negatif ya, karena ada kata tidak berarti. Nah, berarti setelah semuanya ditulis, ini ada berapa nih? Ada 12 ide anak-anak tentang apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan selama di kelas. Berikutnya mereka disuruh diskusi lagi, mendiskusikan 12 kalimat ini. Kalau masih ada yang negatif, diubah jadi positif, gitu. Sampai akhirnya di sebelah sini tuh ada hal-hal yang berupa kalimat positif. Misalnya tidak boleh mengejek teman. Kalimat positifnya berarti kan ada tuh yang misalnya temannya suku bangsa Batak, misalnya kayak gitu ya, dasar Batak gitu, dasar Jawa kayak gitu. Nah itu kalimatnya adalah bertoleransi, ya. Tidak boleh ngatain teman, jadi kalimatnya adalah bertoleransi. Itu kalimat positif. Terus misalnya ada juga belajar dalam kondisi yang tenang. Nah itu tadi kalimat negatifnya adalah tidak boleh berisik saat belajar gitu. Kalimat positifnya jadi belajar dalam kondisi yang tenang. Jadi yang tadi negatif jadi kalimat positif, jadinya yang di sebelah sini. Terus kalimat positifnya kita jadikan keyakinan kelas. Kayak misalnya tadi tanggung jawab ya, kayak mengembalikan buku di tempatnya. Berarti nilai keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Jadi kita mau semua anak-anak di kelas kita jadi siswa yang bertanggung jawab. Terus sampai akhirnya kemarin di hasil diskusi bersama anak-anak ada 7 keyakinan kelas di kelas 73. Yang pertama itu toleransi, yang kedua tertib, yang ketiga disiplin, yang keempat saling menghormati dan menghargai, sopan santun, bekerja sama dan bekerja keras. Nah, itu adalah nilai keyakinan kelas
saya dan murid-murid buat di kelas 73. Langkah berikutnya nanti biasanya dibikin kayak poster gitu ya, ditulis atau di print gitu dan ditempel di kelas. Nanti kalau anak-anak melakukan pelanggaran, kita balikin lagi ke sini. Menurut kamu melanggar keyakinan kelas kita enggak? Iya Bu. Yang mana keyakinan kelas yang kamu langgar? Misalnya ada anak ngejek-ngejek sama orang tua, kan sering kayak gitu ya. Coba menurut kamu, nanti kita kembali lagi ke anak-anak. Menurut kamu keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Oh yang itu Bu, yang tidak menghormati dan menghargai orang lain gitu. Jadi nanti setiap perbuatan anak kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ini ada lagi bahasan dalam budaya positif, yaitu tentang dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu mau nggak dapat penghargaan? Mau ya? Saya juga mau. Tapi kok ada kalimat dihukum oleh penghargaan ya? Jadi ternyata menurut tadi Dayan Gosen itu ya, penghargaan itu ternyata ada efek negatifnya. Menurut beliau. Jadi kalau kita memberikan penghargaan lagi dan lagi, maka si murid akan bergantung kepada penghargaan yang diberikan. Misalnya, kayak tadi saya, kesalahan yang pernah saya buat adalah saya bikin kuis gitu. Jadi kalau ada yang bisa jawab, dapat nilai. Jadi mereka semangat jawab karena ingin mendapat nilai. Besok-besok pas nggak dapat nilai nggak Bu? Enggak ya. Jadi mereka malas belajar gitu. Ya, jadi itu motivasinya karena ingin mendapat nilai gitu. Jadi efeknya negatif gitu. Padahal kita maunya bagus kan ya, biar anak semangat belajar. Tapi ternyata itu ada efek negatifnya bagi anak. Jadi anak jadi ngejarnya penghargaan atau hadiahnya, bukan karena dia motivasinya buat belajar gitu. Terus kalau kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, jadi kita jadi senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, sehingga kita tidak menyadari bahwa kita melakukan tindakan baik gitu. Padahal bagus kita mau melakukan tindakan baik, tapi yang terfokus sama siswanya adalah penghargaannya itu yang dikejar sama dia gitu, bukan tindakan baiknya. Itu makanya dibilang dihukum oleh penghargaan. Nah, jika murid mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, ia akan kecewa dan berkecil hati. Itu saya pernah alami seperti itu ya. Jadi giliran yang jawab terus gitu, mereka semangat. Terus yang lain yang nggak pernah jawab akhirnya jadi males gitu. Ya saya nggak pernah jawab Bu gitu. Ya saya nggak pernah dapat nilai kayak gitu ya. Dia dulu Bu yang dapat nilai kayak gitu. Jadinya nggak ada ketidakadilan gitu ya. Walaupun kita tadinya mau niatnya bagus, tapi yang akhirnya ada yang kecemburuan, ada ketidakadilan gitu. Saya juga baru tahu, oh ternyata saya selama ini salah ya. Jadi setelah belajar, saya tahu. Saya kira selama ini bagus aja kan ya, karena anak juga kalau dikasih yang sukanya dari pelajaran saya, apa mereka bilangnya, saya sukanya kalau Bu Ani kasih kuis, karena nilai saya yang dinambah. Jadi ternyata ada efek lain ya, gitu. Yang salah satunya ada anak-anak lain yang cemburu karena mereka jarang dapat nilai atau merasa nggak adil. Kayaknya saya tadi Bu yang angkatan duluan, tapi kok dia dapat nilai kayak gitu. Jadi ada ketidakadilan dan ada kecemburuan. Walaupun menurut kita tadinya baik-baik aja sebenarnya. Nah kalau seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, nah itu tadi yang lain akan merasa iri gitu. Jadi katanya boleh kita ngasih penghargaan asal adil gitu, rata semuanya dapat gitu, nggak ada satupun yang nggak dapat. Jadi biar nggak iri. Jadi kalau misalnya ada anak yang dikasih poin bagus, misalnya apa? Poin bagus gitu, maka semua diusahakan harus dapat poin bagus. Harus adil kan susah ya jadinya gitu. Jadi makanya dikatakan dari William Gosen tadi ya, bahwa sebaiknya penghargaan itu atau hadiah itu tidak dilakukan. Yang bagus itu adalah menggali motivasi internal atau intrinsik dari si anak.
Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ini pasti Bapak Ibu sebagai guru sudah tahu, sudah belajar pedagogik ya. Ini ilmu pedagogik yang pernah kita pelajari waktu kuliah kayaknya ya. Pasti semua pernah belajar. Bahwa ternyata yang mendasari ini adalah semua tindakan manusia, termasuk murid-murid kita atau kita sendiri, kan kita manusia juga ya. Itu semuanya punya tujuan tertentu gitu. Kayak anak, kok ada ya anak merokok gitu, kok ada ya anak bolos gitu. Semua itu punya tujuan. Nah, jadi ada lima kebutuhan dasar manusia. Ya. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kayak ada kasus misalnya sampai anak dulu pernah ada yang dia bolos buat ini yang di perempatan jadi boneka itu ya, boneka mampang gitu ya. Nah itu kenapa kok dia sampai seperti itu sih? Kenapa nggak belajar aja gitu? Kalau pemikiran kita ya, ternyata menurut kebutuhannya dia itu butuh untuk bertahan hidup gitu. Misalnya dia butuh uang gitu karena orang tuanya kurang memberikan kayak gitu. Jadi jadi kenapa seseorang melakukan sesuatu? Karena ada kebutuhan dasar yang ingin dia dapatkan. Yang kedua itu adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini kalau guru-guru BK kayaknya udah khatam ya. Jadi banyak anak-anak yang bikin kasus karena dia kurang kasih sayang di rumahnya. Ya benar ya, Bukti, Bu Sari ya. Nah, jadi banyak anak istilahnya broken home ya, broken home. Jadi harusnya kan mereka dicukupkan kasih sayangnya sama orang tuanya di rumah ya. Kayak Bu ini kan cukup kasih sayang sama Iwan, sama Alfi. Jadi anaknya nggak macam-macam. Karena di rumah cukup kasih sayangnya. Tapi kan ada orang tua yang kurang memberikan kasih sayang. Kalau Alfi mah cukup ya, jadinya nggak macam-macam di luar. Karena cukup mendapatkan kasih sayang. Tapi ada anak yang mungkin bapak ibunya terlalu sibuk, ya kan? Nggak sempet nanya kabar anaknya, nggak sempet ngobrol gitu ya. Akhirnya dia kurang kasih sayang. Akhirnya dia melakukan sesuatu di sekolah yang akhirnya kita anggap itu negatif. Padahal sebenarnya tadinya intinya dia cuma ingin mendapatkan rasa diterima dan kasih sayang. Gitu. Ada juga kebutuhan akan kebebasan. Mungkin kita sering lihat juga murid-murid kita ya, di rumahnya terlalu kayak diikat gitu ya, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ngapa-ngapain, akhirnya nggak bebas. Nah pas keluar dari rumahnya di sekolah salah satunya dia jadi merasa bebas, akhirnya dia segala macam dilakukan gitu ya, karena di rumah nggak pernah dikasih kebebasan sama orang tuanya, jadi akhirnya kebablasan kebebasannya di sekolah. Ada juga yang keempat itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi semua orang ya punya kebutuhan dasar untuk bersenang-senang. Makanya kalau kita lihat ini kita senang banget ya Bapak Ibu ya. Karena semua manusia pada dasarnya punya kebutuhan dasar untuk bersenang-senang ya. Jadi kalau diajak giring lagi mau nggak? Siap-siap nabung lagi ya. Ada juga kebutuhan untuk penguasaan gitu. Jadi anak tuh kayak saya ingin satu Bu gitu. Saya ingin dapat nilai IPA 100 Bu. Ada anak yang punya kayak gitu ya. Dia ingin menguasai sesuatu gitu. Saya ingin tampil di depan anak-anak kayak gitu. Kayak saya dulu gadis ya. Saya benar-benar tampil gitu. Dia ada kebutuhan akan penguasaan gitu. Jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan yang tadi sebelumnya kita bahas, atau melanggar peraturan, itu karena mereka sebenarnya ada hal yang tidak terpenuhi dari kebutuhan dasar si anak atau si murid tersebut. Makanya kita sebagai guru itu berusaha, ini anak kenapa ya sampai kayak gini ya? Kira-kira kebutuhan dasar apa sih yang ingin dia raih sampai dia melakukan hal ini gitu. Kalau guru BK itu punya pengalaman gitu ya, pasti ya, menggali-gali seperti itu ya. Kalau saya baru belajar nih.
Si Nurul sama tuh. Nah, ketika ada anak melakukan pelanggaran atau tadi ya, kenapa sih dia tidak menjaga nilai-nilai kebajikannya? Apa yang harus kita lakukan sebagai guru? Di sini ada teori 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, ada yang berposisi sebagai penghukum. Yang kedua, ada guru yang berposisi sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, ada guru yang memposisikan diri sebagai teman. Jadi kayak ngobrol gitu ya. Ada yang sebagai pemantau dan ada yang posisi sebagai manajer. Bapak Ibu, pernahnya yang mana nih? Pernah semua? Atau semua pernah ya? Pernah menghukum, pernah membuat siswa kita merasa bersalah. Tergantung kasusnya, tergantung anaknya. Nah, misalnya kalau menghukum, biasanya gurunya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir gitu ya. Itu namanya dia berarti kalau melakukan hal itu guru sedang berada di posisi sebagai penghukum. Tuh. Tapi kalau ada guru misalnya dia berceramah, harusnya kamu kayak gini loh. Ibu kecewa deh sama kamu deh. Pernah kayak gitu ya Bu Sari ya? Jadi itu katanya kita sedang ada di posisi membuat anak merasa bersalah. Terus kalau ada kalimat apa sih yang kayak ngomongnya santai gitu ya, sama kayak teman gitu, terus ngobrolnya juga santai gitu, nah itu berarti posisinya kita sedang seperti sebagai teman. Ada juga sebagai pemantau. Kalau pemantau tuh kayak model kepala sekolah mungkin ya, kayak gitu ya. Jadi kamu melanggar peraturan misalnya. Jadi menurut kamu konsekuensinya apa kalau kamu melanggar itu? Berarti itu pemantau kayak gitu. Dan ada juga yang bagus katanya posisinya sebagai manajer. Jadi misalnya kayak tadi kita udah bikin keyakinan kelas kan tadi ya. Sebelumnya kita udah bahas keyakinan kelas. Misalnya, jadi kita nanya lagi ketika anak melanggar keyakinan kelas, melanggar suatu peraturan, kita balikin lagi ke si anak. Menurut kamu, kamu sudah melanggar apa yang kita yakini bersama-sama di kelas nggak? Saya iya Bu gitu. Menurut kamu keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Nanti, jadi kita berusaha anak menggali sendiri gitu. Dia mengetahui kesalahannya apa. Jadi menurut kamu tuh cara memperbaikinya gimana ya? Gitu. Nah, jadi kita mengusahakan anak sendiri yang mengeluarkan solusinya. Itu katanya kalau seperti itu berarti kita berada di posisi sebagai manajer. Gitu. Jadi manajer itu dia akan menguatkan pribadinya anak. Misalnya, kayak ibu tahu sih setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya kayak gitu ya. Wajar kamu melakukan kesalahan. Ibu juga pernah salah kayak gitu. Itu posisi manajer. Cuma nanti gimana caranya kita memperbaiki keadaannya? Gimana caranya supaya kita nggak mengulang kesalahan itu lagi ya? Gitu. Jadi kalimat-kalimatnya gitu. Kita mengajak anak untuk mengevaluasi dirinya sendiri dan ke apa sih bentuk memperbaiki dirinya itu seperti apa, memperbaiki kesalahannya itu seperti apa. Kita berusaha diskusi sama anak gitu. Dia yakin dari dirinya sendiri gitu. Jadi menemukan sendiri. Kita membimbing anak untuk menemukan gitu. Kita kayak apa sih menggiring opini gitu, mengarahkan supaya anak menemukan sendiri solusinya apa. Jadi kalau kamu misalnya narik baju teman kamu sampai kancingnya lepas, berarti kamu harus apa? Kamu kamu gimana? Sering nggak ada temannya kancingnya nggak ada gitu? Yaudah Bu saya jahit gitu misalnya. Berarti kan dari dia sendiri ya. Dia nanti saya ganti Bu saya jahit kancingnya kayak gitu. Itu katanya posisinya sebagai berarti manajer. Manajer aja dah. Enaknya manajer ya. Manajer artis tuh kan Kagak capek manajer. gak begitu capek. Gak harus marah-marah tarik atau gitu. Gak sampai orang tuanya nanti datang ke sekolah. Nah ini yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Jadi kalau ada pelanggaran, ada anak yang melakukan pelanggaran
ya. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama itu disebutnya tahapan menstabilkan identitas. Kayak tadi, misalnya kalimat-kalimatnya kayak, ya ibu tahu sih, semua orang tuh pasti pernah melakukan kesalahan. Wajar kok kamu salah, kamu berbuat salah gitu. Ya wajar kok kamu marah. Kalau ibu jadi kamu juga ibu pasti marah. Itu namanya tahapan menstabilkan identitas. Jadi kita waktu anaknya kita panggil gitu, kan kata guru BK, kalau bisa gini dulu ya ibu ya, diatasi dulu sama wali kelas, jangan langsung ruang BK. Langkah pertama yang kita bisa lakukan sebagai wali kelas itu ketika ada anak yang melanggar peraturan, yang pertama adalah kita stabilkan dulu identitasnya. Kamu tadi kenapa? Oh, kenapa seperti itu? Gitu. Oh, kamu marah. Ya sih, emang wajar kamu marah gitu. Kayak gitu. Itu namanya menstabilkan identitas. Yang kedua, langkah kedua itu namanya validasi tindakan yang salah. Gitu. Misalnya, kamu tadi kenapa sampai nonjok si A gitu misalnya? Kamu pasti punya alasan kan? Ya bu, tadi soalnya si A arah-arahin saya gitu. Oh alasannya itu kayak gitu. Jadi kita meminta anak untuk mengakui apa yang dia lakukan, tapi sambil mempertanyakan kepada anak itu alasan dia apa. Jangan-jangan tadi kayak tadi ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi kayak gitu misalnya. Apa dia tadi kurang kasih sayang, apa di rumahnya kurang dikasih kebebasan kayak gitu ya. Jadi yang tindakan yang kedua namanya validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, setelah kita memvalidasi tindakannya, yaitu menanyakan keyakinan. Tadi kita sudah bikin keyakinan kelas ya, nilai-nilai yang kita diskusikan sama anak-anak yang kita percaya bahwa itu bisa membantu kita sebagai guru maupun anak sebagai murid untuk bisa belajar dengan baik selama di kelas atau di sekolah. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran, kita tanyakan lagi kepada anak, misalnya kayak tadi, menurut kamu keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Itu bu tidak menghormati orang lain gitu. Saya tidak menghormati orang lain, saya tidak bertanggung jawab gitu, saya tidak disiplin gitu. Kenapa kamu datang terlambat gitu? Oh, saya tidak disiplin bu. Kenapa tidak disiplin? Saya semalam begadang bu, saya kayak gitu ya. Itu berarti kalau kamu datang terlambat, menurut kamu keyakinan apa yang kamu langgar gitu? Tidak disiplin bu. Ya berarti kamu tidak disiplin ya. Bagaimana caranya supaya kamu disiplin ya? Kira-kira menurut kamu gimana caranya supaya kamu nggak bangun terlambat lagi ya? Itu tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kalau anak melakukan pelanggaran, gitu, jangan kita makin membuat anaknya merasa bersalah atau merasa jadi orang yang paling terjahat sedunia gitu ya. Jadi gimana caranya setelah kita melakukan segitiga restitusi, anaknya bisa tetap percaya diri. Oh ya saya tadi salah nggak apa-apa, nanti saya akan perbaiki. Gitu. Jadi ketika anak kembali kepada teman-temannya, dia punya apa ya? Punya sikap yang nggak yang kayak jadi malu gitu ya. Jadi merasa kayak nggak mau besok sekolah lagi gitu ya. Itu tujuan dilakukannya segitiga restitusi. Jadi mengembalikan anak ke kelompoknya dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan yang dia percaya diri bahwa kesalahan yang dia lakukan akan ada solusinya, akan ada caranya untuk dia mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih baik. Ini contoh penerapan segitiga restitusi yang kemarin saya lakukan. Ini sama Kayla itu kemarin kelas 71, jadi dia marah-marah sama temannya karena temannya lempar-lempar makanan. Terus dia marah-marah terus teriak-teriak gitu di kelas gitu ya. Kalau yang ini anak buah saya. Yang ini anak buahnya Bu Rona, Pak Is, kenal ya Bu?
terakhir yang bikin kasus waktu udah itu ya. Nah, kebetulan di apa sih, di pelajaran IPA tuh dia sering nggak ngerjain tugas gitu ya. Ini ada contoh saya melakukan segitiga restitusi karena katanya jadi kita harus memberi contoh cara menerapkan segitiga restitusi. Alasannya apa katanya Pak Isu? Alasannya biasa nongkrong. Jadi dia kenapa nggak ngerjain tugas? Jadi dia tuh nongkrong gitu sama temennya, nanti pulangnya udah malam, jadi nggak sempet ngerjain tugas. Anaknya beronak di kelas 7 juga. Sekarang anak saya. Sekarang anak gue Pak Is dan Sabda. Mudah-mudahan waktu itu sih saya sudah bilang ke Sabda sama Pak Is gitu ya. Kamu fokusnya ke hal positif yang kamu punya tuh apa? Kamu kan mau jadi apa gitu. Udah saya lakukan segitiga restitusi. Mudah-mudahan ada perubahan yang biar ya. Tapi katanya ya, pengalaman orang-orang yang sudah melakukan, ya nggak bisa sih sekali kita melakukan segitiga restitusi terus berhasil ya, bisa ya nggak bisa karena sekali kita masuk ruang BK terus berhasil gitu. Ada yang ya beda-beda ya, ada yang langsung berhasil, ada yang mungkin 2 kali nggak berhasil, ada 3 kali nggak berhasil juga gitu. Jadi kita lakukan terus lagi dan lagi gitu. Butuh proses, semua hal butuh proses. Si Pak Is. Ini Pak Is. Oh ini Fadila. Saya minta umpan balik setelah bikin keyakinan kelas, tanggapannya dia seperti apa? Fadila sekarang dia kelas 73. Kelas 73 sekarang. Jadi kemarin saya baru melakukannya tuh baru keyakinan kelas yang saya bikin. Nah ini tadi kayak setelah saya restitusi tanggapannya dia seperti apa? Jadi saya minta umpan baliknya dari Kayla. Faiz juga ada sebenarnya ya, cuma saya nggak. Jadi di sini. itu dong. Apa? Iya, kalau ada anak yang melakukan hal-hal yang kualitas, jadi kualitas melakukan segitiga restitusi dulu. Tanya sama anaknya, kenapa kamu seperti itu sih kamu alasannya apa? Ya sih wajar kamu. Ya. Oh ya Bapak Ibu masih ada cemilan sama minumannya, silakan, masih banyak. Ada yang mau bertanya selain dunia? Gak ada ya? Insya Allah Bapak Ibu sih sudah pengalaman. Atau ya ini kan tadi teori-teori yang dikemukakan oleh orang-orang tadi ya. Itu kan teorinya mereka ya. Mungkin Bapak Ibu punya teori lain gitu. Atau nanti Bu Sari karena kebanyakan belasan tahun di BK menangani kasus-kasus sampai punya teori sendiri, mungkin nanti ya Bu Tuti gitu ada teori tersendiri diuji bertahun-tahun. Ternyata cara ini efektif loh misalnya kayak gitu. Monggo nanti ya dipublikasikan. Kalau ini tadi yang saya sampaikan teori yang saya dapat di pendidikan guru penggerak. Bisa jadi ada yang benar, mungkin ada mungkin juga yang tidak sesuai. Nanti kita kondisikan sesuai dengan kondisi di kelas kita masing-masing. Mungkin itu diskusi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan Bapak Ibu semuanya. Doakan saya ya.